Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal OSN Kimia tahun 2020, part yang kedua, soal bagian 16 sampai 30. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke part yang kedua, soal nomor 16, soal OSN tahun 2020 ya. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada saat kesetimbangan adalah... Oke, sekarang kita mau mencari mol pada saat dia setimbang. Kita gunakan reaksi mula-mula bereaksi setimbang. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ada A, gas ya, ditambah 2B, gas, kesetimbangan kimia, menjadi 3C, gas, ditambah dengan D gas. Oke ya, ditambah dengan D gas. Nah, kita cari mol mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula bereaksi setimbang. Oke. 5 mol A dan 3 mol B mula-mula ya. Ini ada 5 mol. Ini 3 mol, kalau mula-mula C dan D ini belum terbentuk. Ternyata terdapat 1 mol B pada saat dia setimbang. Jadi di sini 1 mol. Oke, kita ingat persamaan reaksi. Kalau di kiri itu dikurang, berarti kalau dikurang supaya hasil ini pengurangannya 1, berarti di sini 2 ya. Ini 2 karena 3 dikurang 2 sama dengan 1. Mencari mol yang bereaksi yang di sampingnya, kita gunakan perbandingan koefisien. Karena ini reaksi sudah ada koefisien reaksi, kita anggap reaksinya sudah setara ya. Mencari mol di A yang bereaksinya 1, koefisien di sini 1 per 2 dari koefisien B dikali 2. 1 per 2 kali 2 jadi sama dengan 1. Oke. C, 3 per 2 kali 1, kali 2, 3 per 2 kali 2, jadi sama dengan 3. D, 1 per 2 kali 2, jadi sama dengan 1. Ingat, di kiri kita kurang, 5 kurang 1, 4, 3, ini sebelah kanan ditambah ya produknya, berarti ini 3, kemudian di sini 4. Nah, jadi yang ditanya, kok 4 sih? Ini 1 ya. 1 kayak 4 tadi. 1. Di sini 1. Oke. Yang ditanya mol pada saat dia setimbang A, C, D. A-nya 4, C-nya 3, D-nya 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, paham ya? Next, soal berikutnya. Soal nomor 17, senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka-nya 3,3 kali 10 pangkat negatif 4. Agar larutan mempunyai pH sama dengan 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat adalah... Oke, kita akan mencari perbandingan ionnya. Ingat rumus dari larutan penyangga. H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Atau sama saja itu artinya mol asam lemahnya per mol dari ionnya. Oke ya. Kita ingat juga kalau pH-nya sama dengan 7. Ya, kalau pH-nya sama dengan 3 di soal ya, maka ion H+-nya nanti sama dengan 10 pangkat negatif 3. Oke, kita ganti ke rumusnya.
Jadi ini 10 pangkat negatif 3 sama dengan Ka-nya 3,3 kali 10 pangkat negatif 4. Perbandingan mol asam per mol garamnya atau mol ionnya ini ya, boleh ya. Kita sederhanakan, selagi ada yang bisa dicoret, coret saja. Ini sederhanakan, jadi ini habis 1, jadi ini min 1 kali silang. Mol garam kita bandingin ke sini, jadi mol garam per mol dari asamnya sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,33. Inilah perbandingannya. Jadi 0,33 jawabannya yang D. Oke ya. Larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah. Oke, sekarang kita mau mencari volumenya. Kita harus membuat dulu reaksi hidrolisisnya. Dari reaksi hidrolisis senyak larutan, FeNO3 3 kali. FeNO3 3 kali dielektrolisis atau diionisasi dulu jadi Fe3+ ditambah dengan 3NO3-. Oke, kita buat reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Reaksi pada katoda, si Fe itu sendiri ya, Fe3+ ditambah dengan 3 elektron menjadi Fe. NO3- karena dia anionnya anion asam oksi atau yang ada oksigen, maka yang akan kita oksidasi air. Reaksi oksidasi air 2H2O menjadi 4H+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. 4 elektron. Oke, sekarang kita samakan dulu elektronnya biar sama. Jadi yang bagian atas kita kali dengan 4, yang bawah kita kali dengan 3. Semuanya kita kaliin dengan 4. Berarti di bagian katoda setelah kita kalikan 4, maka 4Fe 3+ ditambah dengan 12 elektron menjadi 4Fe. Bawah kita kali 3 kali 2 6 6H2O menjadi 3 kali 4 12 12H+ ditambah 3O2 ditambah 12 elektron. Nah, kita jumlahkan coret yang sama. Ada 12 elektron, coret, ini coret. Jadi sebelah kiri sisa 4Fe3+ ditambah 6H2O. Oke ya, 6H2O menjadi 4Fe ditambah 12H+ ditambah dengan 3O2. Nah, kita mau mencari berapa volume gas yang dihasilkan. Gas yang dihasilkan di sini adalah oksigen nih, gas oksigen. Sekarang kita lihat dulu dari data di soal. Diketahui di soal ada endapan besi sebanyak 24,2 gram. Kita cari dulu berapa mol besinya. Oke, kita lanjut. Saya lanjut di atas ya, ke atas. Cari dulu berapa massa dari besinya. Ingat rumus dari mol. Mol Fe sama dengan massa dibagi dengan AR. Nah, massa Fe di soal ada 24,2 gram. 24,2 gram, AR Fe ini 56. Tinggal kita bagikan. 24,2 dibagi 56. Berapa nih? 0,432 mol. Oke,
Dapat mol dari Fe, kemudian cari berapa mol dari oksigennya. Kita gunakan perbandingan. Mol Fe kan udah dapat tadi 0,432, kita mau mencari mol oksigen yang ini, perbandingan koefisien. Jadi mol O2 sama dengan koefisien O2-nya 3 per koefisien dari Fe-nya 4 dikali mol Fe tadi 0,432 mol. Oke, berapa nih kalau kita bagikan? 0,432 kita bagi dengan 4. Ini ya, kita bagi dengan 4. Hasilnya itu 0,108. 0,108 kita kali dengan 3. 0,324 mol. 0,324 mol. Oke, kita dapat mol O2. Yang ditanyakan di soal adalah volume standarnya. Berarti volume STP pada keadaan 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, mol dikali 22,4 liter. Molnya tadi 0,324 dikali dengan 22,4 liter. Oke, berapa nih kalau kita kalikan? 7,257 atau kita bulatkan 7,26 liter. Inilah volumenya. Oke, jadi jawabannya yang E. Bisa ya? Soal nomor 19, hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 kali 10 pangkat min 11. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam NaF 0,1 molar. Oke, di soal sudah diketahui ada KSP-nya. KSP-nya dalam air itu 7,4 kali 10 pangkat min 11. Nah, tugas kita mencari konsep kelarutan MgF2 dalam NaF. Coba kita ionisasi dulu. MgF2 diionisasi menjadi Mg2+ ditambah dengan 2F-. Kemudian yang kedua, NaF. Ada, kita misalkan saja kelarutannya di sini belum ada ya. Kelarutan Mg ini S, di sini berarti 2S. Karena kelarutan MgF2 kita misalkan sebagai S. NaF kalau diionisasi jadi NaF menjadi Na+ ditambah dengan F-. Nah, ini konsentrasinya sudah ada di soal 0,1 molar. Ini 0,1, ini juga 0,1 karena koefisiennya sama ya, 0,1. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menentukan kelarutan MgF2 dalam NaF, mereka punya ion senama atau ion yang sama. Ada ion F-, di sini juga ada ion F-. Nah, pengaruh ion yang senama ini akan memperkecil kelarutan dari MgF2. Oke, kita masuk ke rumus KSP dari MgF2. Ingat rumus KSP ya. KSP sama dengan konsentrasi dari Mg2+ dikali konsentrasi F- dipangkatkan 2. Nah, KSP dari MgF2 dalam air tadi 7,4. 7,4 kali 10 pangkat negatif 11 sama dengan konsentrasi Mg2+, belum tahu, kita anggap S. Inilah kelarutannya. F- berarti kita ambil bagian ion yang senamanya nih, 0,1. Jadi ini kita ganti 0,1 pangkat 2. Jadi hasilnya 7,4 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan S dikali, ini S ya, dikali 10 pangkat min 2. Oke, sederhanakan. Ini bisa kita coret 10 min 2 dengan 10 min 11, jadi sisa min 9. Nah, sehingga kelarutannya sama dengan 7,4 kali 10 pangkat negatif 9 sisanya ya. Jadi jawabannya A. Oke, bisa ya.
Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, ini kita menggunakan rumus hukum Faraday. Ada W sama dengan E kali I kali T per 96500. Masanya diketahui di soal. Massa logam X-nya 7,11 sama dengan E itu rumusnya AR pemuatan, AR-nya yang dicari per muatannya 2 di soal juga, ini ya. Dikali arus, arusnya berapa ampere? I-nya 3 ampere kali 3 dikali waktunya 2 jam ubah ke detik, berarti 2 jam kali 60 dikali 60. Dibagi dengan 96500. 96500. Kita sederhanakan, coret yang bisa kecoret ya. 2 sama 2 ini kita coret, kemudian ada lagi nolnya, ini kita coret 0 sama 0 di bawahnya 2, berarti dapatlah AR-nya. Nanti tinggal kita kalikan, ini 6 kali 6 36, 36 kali 2 36 kali 2 108 dibagi 965, kemudian nanti dibagi 7,16 dibagi hasil ini tadi ya. Kemungkinan nanti yang mendekati hasilnya ini nanti hasil pembagiannya 63,5. 63,5 ini adalah AR untuk tembaga atau CU. Itu jawabannya D. Soal nomor 21, kelarutan molar magnesium hidroksida KSP-nya 8 kali 10-12 dalam suatu larutan penyangga adalah dengan pH 11 adalah. Kita cari dulu berapa nilai OH-nya dari pH 11. Kalau pH 11 berarti pOH-nya, ini ada rumus pH ya, kita masuk ke rumus pH dulu. pH basa sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi kalau nyari pOH sama dengan 14 dikurang pH 11. 14 kurang 11, 3. Kalau pOH 3, jadi OH- sama dengan 10 pangkat negatif 3. Udah dapat OH-, kita mau mencari kelarutannya. Masukin ke rumus. KSP MgOH 2 kali ini, magnesium hidroksida, MgOH 2 kali. Kalau dijabar diionisasi jadi ion Mg2 plus ditambah 2 OH-. Mg2 plus ditambah 2 OH-. OH-nya kita sudah dapat di sini. Ada 10 pangkat negatif 3. Ini 10 pangkat negatif 3. Ini kita anggap kelarutannya S. Dah, masukin ke rumus. KSP. KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya ada 8 kali 10 pangkat min 12. Mg2 plusnya S dikali OH-nya 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan. Jadi S sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12, ini jadi 10 pangkat negatif 6. Coret ini yang bisa kita coret, ini coret min 6 sisa ya. Jadi kelarutannya sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini kelarutannya ya. Jadi jawabannya yang D, yang E. Lanjut soal nomor 22.
Tata nama senyawa yang paling tepat untuk senyawa organik berikut adalah, kalau untuk memberi nama di sini kita harus urutkan dulu kalau ada prioritas, ada gugus fungsi yang lebih dari satu. Kalau kita perhatikan di sini ada gugus OH dan ada gugus alkena karena ikatan rangkap dua. Gugus OH dan alkena yang berprioritas itu adalah gugus alkohol atau OH. Makanya nanti OH di sini akan berpatokan sebagai rantai induknya atau rantai utama. Maka kita ambil penomoran dari C, dari yang mengikat OH, berarti di sini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Karena masing-masing sudut itu ada karbonnya, ya. Jadi ada 4 karbon. Kita kasih nama di sini, dia nomor 1, dia mengikat ada alkilnya di sini ada berapa nih, ada yang siklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Kalau 6 itu heksana, karena posisi dia sebagai alkil namanya jadi heksil, karena dia melingkar jadi di awalnya ditambah dengan sikloheksil. Jadi alkil ini sikloheksil. Baik, jadi nomor 1 berarti ada namanya 1 sikloheksil. 1 sikloheksil. Di nomor 2 di sini ada 1 sikloheksil. Di nomor 2 ada ena, ada rangkap 2 N-nya atau ena, atau kita lihat dulu nih rantai induknya 1, 2, 3, 4. 1 sikloheksil but itu berarti butana. Kemudian di nomor 2 ada ikatan 2 sama 3, ada rangkap 2, kita ambil nomor terkecil 2 N atau ena, ya. Dan di nomor 1 ada alkohol 1 ol. 1 ol. Nah, kita mau menentukan posisi E sama Z. Nah, kalau untuk menentukan posisi E sama Z, kita lihat dulu ada ikatan rangkap 2 patokannya. Kita samakan dulu dengan posisi penamaan isomer cis dan trans atau geometri. Ini kan jadi ada C nih masing-masing pojok di sini. Ini kalau kita tulis ada C, ini juga ada C. Kalau kita gambarkan lagi, ini C rangkap 2 C. Karbon yang pertama di sini mengikat CH3. Kemudian ada hidrogen 1, yang sampingnya ada hidrogen. Kemudian ada ini tadi ya. Sisanya C, OH. Kemudian di sini ada sikloheksilnya. Ada sikloheksilnya. Nah, yang sebagai patokan di sini adalah rantai karbon yang punya ikatan rangkap 2 ini yang sebagai jembatan kita. Saat ini karbon 2, ini karbon 3. Tentuin dulu gugus fungsi yang berprioritas di sini siapa. Karbon kedua antara H dengan COH ini yang berprioritas adalah bagian yang bawah. Urutan prioritas itu bisa kita lihat dari nomor atom juga ya. Ini C, nomor atomnya 6, sedangkan H itu 1, jadi yang paling berprioritas ini di bagian bawah yang C. Antara CH3 dengan OH, yang berprioritas itu CH3. Nah, karena posisi gugus yang berprioritas itu berseberangan dari ikatan rangkap 2, makanya dinamakan dengan isomer cis. Tapi kita tidak bisa menentukan penamaan cis dan trans karena gugus yang mereka ikat ini berbeda. Di atas CH3, yang di bawah tadi COH. Makanya kita menggunakan penamaan sistem penamaan EZ. EZ. Kalau E itu sama seperti trans, ibaratnya ya, kalau kita gambarkan cis trans tadi. Kalau Z ini cis, posisi cisnya. Nah, karena kita tadi berseberangan, berarti trans. Kalau trans ini kita ganti dengan E, karena dia gugus fungsinya tadi tidak sama. Jadi di sini bisa ditambahkan dengan E. E1 sikloheksil but 2N1 ol. Jadi jawabannya yang A. Urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam adalah, kalau kita perhatikan di sini, senyawanya ini termasuk kelompok senyawa asam asetat ya.
asam karboksilat. Jadi dalam senyawa asam karboksilat nanti kita akan mengenal istilah induksi positif dan induksi negatif ya, untuk menentukan tingkat keasaman dari asam karboksilatnya. Jadi induksi ini ada dua, ada induksi positif dan ada induksi negatif. Oke, induksi positif dan induksi negatif. Nah, untuk induksi positif ini nanti dia mampu mendorong elektron sehingga nanti ion H+-nya akan sukar lemah, atau kata lainnya kalau dia mengandung gugus positif atau elektropositif, maka nanti tingkat keasamannya akan berkurang. Jadi induksi positif ini yang termasuk atom yang bersifat elektropositif. Elektropositif yang akan menyebabkan tingkat keasamannya berkurang. Nah, contoh dari gugus yang bersifat elektropositif ada metil CH3 contohnya ya. Kalau induksi negatif berarti dia elektronegatif. Nah, yang termasuk gugus elektronegatif contohnya ada golongan 7A, ada Cl-, kemudian Br-, I-, dan lain-lain ya. OH- bisa jadi di sini ada gugus OH tadi, ada OH-. Nah, sekarang kita perhatikan di sini senyawa kita di sini yang berbeda. Yang senyawa satu tidak ada gugus fungsi, yang kedua ada Br-, kemudian yang pertama ini ada OH-. Tinggal kita bandingkan antara dua gugus, antara OH dan Br- ya. Dan nomor 3 pasti yang paling lemah karena dia tidak ada gugus elektronegatifnya, karena 1 dan 2 ini mengandung gugus elektronegatif sehingga nanti dia sifat keasamannya akan semakin kuat. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan antara OH- dengan Br-, siapa yang bersifat elektronegatif. Yang paling bersifat elektronegatif di sini adalah Br-, sehingga tingkat keasaman yang paling kuat adalah senyawa nomor 2, kemudian diikuti senyawa 1, dan senyawa ketiga tingkat keasamannya paling lemah karena dia tidak mengandung gugus elektronegatif. Jadi jawaban yang paling tepat itu nomor yang option D. Oke ya, lanjut kita bahas soal nomor 24. Soal nomor 25, pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut adalah, kita lihat pernyataan yang A, mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Oke, kalau untuk ikatan sigma itu nanti ikatan tunggal. Jadi semua ikatan pasti ada ikatan sigma. Jadi di sini ada ikatan sigma, kalau kita tandain ya, ini ada ikatan sigma. Ikatan sigma di sini ada sigma 1 pi 1 ya. Ini ada ikatan sigma. Ini ikatan sigma 1, ikatan pi 1, ikatan sigma, ini ikatan sigma, ikatan pi. Kemudian di sini pasti ada ikatan sigma, ikatan pi. Ini kita cek cuman bagian karbon saja karena yang ditanya itu antar atom karbonnya. Mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbonnya. Sigmanya 8 enggak? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Antar atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Ikatan rangkap 2 terkonjugasi di sini artinya ikatan rangkap 2-nya berikatan selang-seling. Kita hitung nih, ini tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap. Berarti dia benar terkonjugasi. Jadi option yang A benar. B, nama senyawa tersebut adalah 4-pinyl 1,3 heptatriena. Untuk nentuin namanya, kita tentuin dulu rantai induk. Rantai induk itu pilihlah rantai karbon yang terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi rantai induk yang terpanjang itu yang 7. Berarti kita pilih ke atas. Oke. Penomoran dari ikatan rangkap 2 yang paling dekat, berarti dari bawah nih. 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 hepta. Rangkap 3-nya ada 1, 2, 3 heptatriena. Oke, benar heptatriena.
di nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oke, benar ya ini. Nah, di nomor 4 ada posisinya di sini C, rangkap 2, CH2 itu dinamakan dengan vinil. Jadi nomor yang option B juga benar. 4. Yang C, dapat mengikat 8 atom klor jika direaksikan dengan Cl2 atau CCl4 berlebih. Benar ya, karena di sini tadi ada ikatan rangkap 2 nih. Bisa di sini si klornya bisa diganti di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini juga nih. Berarti nomor C juga benar. Mempunyai 4 ikatan V dengan nama 4 propenil 1,3 hepsatriena. Salah, karena namanya tadi yang benar 4 vinil 1,3,5 heptatriena. Jadi pernyataan yang salah adalah yang D. Toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik di antara kelima reaksi di bawah ini yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluen adalah. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada toluen. Toluen ini akan direaksikan dengan reaksi apa? Ketika direaksikan nanti hasilnya akan menghasilkan posisi orto para. Nah, ya, menentukan posisi ortopara. Tapi di sini nanti untuk reaksi ortopara itu tidak ngaruh ya, asal karena CH3 ini juga pengarah orto dan para. Jadi CH3 ini termasuk ke dalam pengarah orto para. Nah, sekarang kita perhatikan kalau yang reaksi substitusi elektrofilik berarti di sini dia mengandung gugus elektropositif, ya. Nah, mengandung gugus elektropositif kita perhatikan di soal, berarti ini harus ditambah dengan gugus yang bersifat elektropositif, ya. Coba kita lihat di sini di soal yang termasuk gugus elektropositif yang mana? CH3-MgBr. CH3-MgBr ini termasuk reaksi Grignard ya. R, Mg, X termasuk ke dalam reaksi Grignard, berarti bukan termasuk elektrofilik. CH3COCl. CH3COCl kalau kita jabarkan itu jadi CH3 ini ya, CH3 COCl. Nah, CH3COCl ini bersifat elektropositif di bagian C. Di bagian C bersifat elektropositif, Cl-nya bersifat elektronegatif. Jadi CH3CO ini termasuk gugus elektropositif. Nah, berarti bisa kita reaksikan dengan gugus elektropositif ini tadi CH3COCl. Jadi ini bisa kita ganti dengan CH3CO CH3COCl. Nah, hasilnya apa? Hasilnya jadi benzen CH3 bisa posisi orto dari COCH3 atau juga bisa pindah si CH3 ini ke posisi para, ini pindah ke sini ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat adalah. Oke, sekarang kita gambarkan dulu untuk fenol dan asam benzoatnya. Fenol benzen ditambah dengan gugus fungsi OH. Asam benzoat ditambah dengan gugus fungsi COOH. Oke. Sekarang kita lihat dari masing-masing reaksi di sini siapa yang bisa bereaksi dengan asam benzoat dan fenol.
Yang pertama, CH3Cl. CH3Cl direaksikan dengan OH, dengan alkohol, dengan fenol juga bisa, dengan fenol bisa, dengan asam benzoat juga bisa. Ini disebut juga dengan reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi. Dengan HNO3, H2SO4, keduanya juga bisa disebut juga dengan reaksi nitrasi. Nitrasi. Nah, untuk yang C ini termasuk di soal nomor 26 tadi, reaksi asilasi. Dan reaksi yang D juga bisa ya dengan Cl2 atau halogenasi. Halogenasi. Nah, kalau untuk NaHCO3 ini tidak bisa direaksikan dengan fenol. Karena di sini NaHCO3 termasuk garam yang berasal dari ion Na+, ini ya. Na+ dan HCO3-. Nah, kalau kita reaksikan dengan asam benzoat, maka nanti ini ditambah dengan NaHCO3 ya, NaHCO3, maka yang akan direaksikan nanti ini Na+ sama HCO3-. H ini akan menggantikan posisi Na. Jadi akan dihasilkan ini Na ditambah dengan H2CO3. Nah, jadi untuk membedakan kedua senyawa ini bisa menggunakan reaksi NaHCO3. Sesuai ya. Soal nomor 28, reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahapan reaksi di bawah ini adalah, oke, kalau untuk reaksi 1 ini termasuk kelompok senyawa aldehid ya, seharusnya ini ada kesalahan soal CH3 COH. Ini kelompok senyawa aldehid. Aldehid akan diubah menjadi kelompok senyawa cyanohidrin. Cyanohidrin, kita menggunakan reaksi apa? Katanya cyanohidrin diubah lagi menjadi kelompok senyawa asam karboksilat. Oke ya. Karboksilat. Nah, reaksi apa nomor 1 dan 2 ini? Kita perhatikan di sini ada aldehid. Kalau kita ubah, atau kalau misalnya kita bingung, oh ini belum pernah ya belajar tentang reaksi seperti ini, kita lihat saja nih. Ini diubah jadi OH, kemudian di sini CN. Jadi kemungkinan ada yang ada CN-nya pasti ya. Nah, yang ada CN-nya di sini ada KCN sama HCN sama NaCN. Kemungkinan HCN. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada OH, karena nggak ada gugus K sama Na. Ya, jadi kayak itu caranya ya. Kalau kita ganti, misalkan nih ada HCN, reaksi satunya ya, maka H ini nanti akan mengganti, oke taruh sini aja, HCN posisinya di sini. Oke, H ini nanti akan bergabung dengan OH yang di sini, kemudian CN masuk ke sini dan ini lepas. Jadi nggak pas ya. Ikatan rangkap duanya, jadi ini ikatan tunggal. Jadi CH3COHCNH atau cyanohidrin. Nah, cyanohidrin ini bisa kita ubah menjadi asam karboksilat dengan cara dihidrolisis. Nah, kalau hidrolisis pasti kita akan membutuhkan yang namanya air atau H2O. Jadi reaksi 1 dan 2 itu adalah HCN dan H2OC. Senyawa trikloroetena banyak dipakai sebagai bahan pembersih di antara reaksi berikut yang ketika bereaksi dengan trikloroetena dapat menghasilkan senyawa yang mempunyai satu atom karbon yang asimetris. Oke, kita bahas sedikit. Di sini ada atom karbon asimetris. Atom karbon asimetris itu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. 4 gugus yang beda-beda, atau sering disebut juga dengan C chiral ya. Nah, di sini siapa yang bisa bereaksi dengan trikloroetena akan menghasilkan C chiral atau C asimetris. Coba kita cek satu-satu. Ada trikloroetena, etena C-nya 2, 1, 2 rangkap 2, trikloro berarti Cl-nya ada 3. 1, 2, 3 Cl. Ini berarti H ya melengkapinya.
Coba kita tes dengan reaksi BR2, berarti BR-nya ada 2. Kalau direaksikan dengan BR2, berarti akan mengalami reaksi adisi, rangkapnya putus. BR yang pertama masuk ke sini satu lagi ke sini. Maka nanti senyawa yang akan dihasilkan, saya tulis di bawah ya. C rangkap 2C, kemudian di sini ada Cl, satu tadi masuk BR1 ya. Ada BR1, kemudian Cl lagi 1. Oh, ini jadi tunggal, kan sudah diadisi tadi. Ini ikatannya tunggal, ini Cl. Ini Cl, ini jadi tunggal, ini C tadi di atas Cl1, di sampingnya ada H, kemudian satu lagi masuk BR. Agak kurang jelas ya. Ini H ya satunya, kemudian satu lagi masuk si BR tadi kan. Nah, ini udah. Berarti di sini sudah ada atom karbon asimetrisnya di sini. Nih, satu mengikat Cl, satu H, satu BR, satunya sisanya yang ini. Jadi jawabannya yang udah. Ya. Soal nomor 30, di antara proyeksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol seperti pada tahapan reaksi berikut. Oke, kalau untuk menghasilkan etana dari etanol, tahapannya yang pertama etanol untuk menghasilkan haloalkana ya. Maka proyeksi yang kita butuhkan ini ada beberapa proyeksi. Yang pertama bisa kita gunakan HX, bisa pakai HX, bisa HCl, HBr, HI karena di sini dia Cl, berarti menggunakan HCl. Kemudian ada PX5, berarti di sini dia kemudian menggunakan PCl5 nanti karena hasilnya Cl. Selain proyeksi 2 ini bisa juga menggunakan SOCl2. Oke. Kemudian dari si CH3, CH2Cl menghasilkan MgCl2. Nah, MgCl ini termasuk ke reaksi apa kemungkinan? Oh, berarti Mg ya, karena pilihan kedua ini cuma Mg saja langsung, berarti ini Mg, logam Mg. Nah, dari suatu CH3, CH2, MgCl menghasilkan CH3 atau etana. Ini kita akan menggunakan air atau dihidrolisis ya. Tahapan ketiga ini akan dihidrolisis. Hidrolisis itu akan menggunakan air atau H2O. Jadi, reaksi yang tepat digunakan itu yang option yang A. Oke ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan OSN Kimia tahun 2020 part yang kedua soal 15-30 ya. Semoga video pembahasan ini bisa mudah dipahami dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya.